Rabi'atu adapun yang keempat, anni asaitu, dan sesungguhnya aku asaitu ialah bermaksiat siapa aku fil jannati di dalam surga. Katanya Nabi Adam, saya bermaksiat di dalam surga, fa akhrajani minha, dan mengeluarkan siapa Allah ni kepadaku minha dari surga. Wa ummatu Muhammadin, dan adapun umat Nabi Muhammad, ya'sunallaha ialah bermaksiat siapa mereka Allah kepada Allah Ta'ala, kharijal jannah di luar surga, artinya di dunia. Fayudkhiluhum fiha idza tabu, maka memasukkan siapa Allah Ta'ala hum kepada umat Nabi Muhammad fiha di dalam surga idza tabu apabila bertaubat siapa mereka. Ini rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad diberi 4 kekeramatan yang tidak pernah diberikan kepada umat yang lain selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 diantaranya adalah dimanapun orang tadi bertaubat dari kalangan umat Nabi Muhammad, tempatnya di mana saja pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika dia melakukan maksiat tidak diberikan atau tidak ditampakkan maksiatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu umat Nabi Muhammad jangan kepedean ketika melakukan maksiat. Banyak orang cecek pede nah melakukan maksiat. Ingat, semua umat pasti pernah berdosa kepada Allah. Hanya satu dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah. Apa itu? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap dosa pasti diampuni oleh Allah. Katanya Kanjeng Nabi, kullu ummati mu'afan, setiap umatku pasti akan diampuni dosanya illal mujahirin, kecuali orang yang bangga terhadap dosa-dosanya. Dia cerita sama kawannya, tadi malam aku mabuk-mabukan, padahal tidak ada orang tahu kalau dia mabuk. Tadi malam aku pacaran goncengan, habis itu aku bawa dia di gelap-gelap di tebu-tebu. Ini ceritakan sama orang, padahal tidak ada orang tahu. Ini namanya mujahir. Sampai kapanpun dosa yang seperti ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya Allah, padahal dosa tadi sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karomat yang ketiga, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbuat dosa tidak akan pernah dipisah antara dirinya dengan keluarganya. Pakun apolong dalam satu rumah, tetap berkumpul dalam satu rumah bersama anak dan istrinya, sekalipun waktu malam-malamnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun dia bermaksiat, kelak keinginannya masuk surga akan diwujudkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia benar-benar bertaubat kepada Allah. Ini karomah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah, berada di dalam panjinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam rombongannya Kiai Haji Raden Syamsul Arifin bin Ruham, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Fawaid As'ad, dan guru-guru kita semua, pendiri pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Saya rasa cukup sekian. Hadzana wa iyyakum ila shiratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.